Di dua bantengan sekolah yang sejuk, senyum ceria. Baik, terima kasih anak-anak. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali semuanya tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Nanti akan kita mempelajari bersama-sama belajar tentang mata pelajaran baru, yakni coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Senang hari ini? Senang. Tepuk semangat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ini silakan untuk ketua kelas dipersiapkan terlebih dahulu untuk penghormatan kepada bendera merah putih. Kemudian nanti duduk kembali untuk berdoa. Setelah itu seperti biasa kebiasaan kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita setelah berdoa membaca surat pen. Hari ini kita akan membaca surat At-Takasur. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, gerak ke pajak. Bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Duduk kembali. Berdoa mulai. Membaca surat At-Takasur. Baik, terima kasih anak-anak sudah membaca doa, kemudian sudah membaca ayat suci Al-Quran At-Takasur. Ini adalah penghormatan kepada kita sebelum melaksanakan menuntut sebuah ilmu, di mana ilmu nanti kalau kita dahului dengan membaca doa dan membaca Al-Quran akan mendapatkan berkah daripada ilmu tersebut. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme bangsa kita yang sudah merdeka bertahun-tahun, yang baru saja kita peringati di bulan kemarin, sebelum pelajaran kita mulai untuk mengarah menuju ke coding dan kecerdasan artifisial, kita harus menunjukkan tinggi nasionalisme ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya minta untuk Zara untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ke depan, kemudian anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Adalah suatu posting untuk penerimaan kita di pagi hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, kita langsung menuju ke materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak bisa lihat nanti untuk capaian pembelajaran di fase kita ini, di fase C, nanti peserta didik mampu meneladani akhlak terpuji Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian informatikanya atau integrasi coding AI-nya ini
anak-anak mampu membuat algoritma sederhana dari alur yang akan diperintahkan. Jadi nanti akan ada lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan, di mana ini sudah saya siapkan coding untuk anak, kemudian ada pesan rahasia, kemudian ada lembar kerja. Jadi lembar kerja nanti akan dikerjakan secara mandiri, kemudian setelah itu nanti yang terakhir seperti biasa, anak-anak berkelompok nanti akan melaksanakan presentasi ke depan untuk merefleksikan dari apa yang sudah dipelajari. Baik, sudah siap semuanya? Terus semangat! Baik, terima kasih. Konsentrasi. Materi pokoknya adalah meneladani akhlak yang mulia. Ini semuanya sudah ada di sini, jadi tinggal dilihat saja. Nah, meneladani akhlak yang mulia Rasulullah SAW, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ada 3 pilar integritas yang harus kita laksanakan. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah teladan yang sempurna. Di mana? Di dunia dan maka beliau diakui dunia dengan fokus pada 3 sifat utama: jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi ini nanti kalau kamu konsisten atau bahasanya istiqomah, nanti dalam kehidupan sehari-hari ini tindakan anak-anak sekalian akan tertata dengan rapi. Tanggung jawab adalah amanah yang harus diemban dalam setiap peran. Kalau kita sedang menjadi peran seorang murid, ya harus belajar dengan rajin. Dengan apa lagi? Dengan giat. Terus apa lagi? Sungguh-sungguh. Kemudian semangat. Kemudian konsistensi ibadah. Nah, dalam disiplin ini ada konsistensi ibadah, sekalian. Disiplin dalam beribadah menunjukkan komitmen kepada Tuhan dan meningkatkan keimanan. Jadi kalau ibadah ya jangan setengah-setengah, harus disiplin. Kemudian pengelolaan waktu. Ini saya akan cepat saja karena ini bulan saja. Pengelolaan waktu ini penting. Waktunya anak-anak ini saatnya istirahat ya istirahat, saatnya belajar ya harus belajar. Jangan saatnya istirahat malah ada yang dagunya ini kadang ditaruh di sini. Tidak, Bu. Setelah belajarnya anak-anak juga harus belajar mengajak temannya untuk menjadi pengundang atau pendakwah. Pendakwah itu mengajak temannya untuk berbuat yang baik sesuai dengan yang disyariatkan. Pengenalan coding dan algoritma serta urutan langkah. Jadi anak-anak pernah tahu tentang koin akhlak mulia. Jadi seperti yang saya terangkan di awal tadi, kita itu harus mengumpulkan koin-koin kebaikan. Sesuatu yang baik itu harus kita kumpulkan. Untuk apa kira-kira? Untuk masuk surga. Untuk apa lagi? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi begini, kita ini kumpulkan kebaikanmu seperti mengumpulkan koin. Jadi semakin banyak koin akhlak mulia, maka semakin baik dan bahagia hidupnya. Jadi ketika kita ini semakin banyak kebaikannya, maka kita akan semakin bahagia. Dilanjut, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu adalah kebaikan hati dan perilaku yang membuat dunia ini lebih baik untuk kita semuanya. Nah, akhlak mulia ini berarti perbuatan-perbuatan baik yang membawa kebahagiaan. Nah, contoh kita memberikan jajan kepada teman, meminjamkan pensil gitu aja. Kan hati kita ini senang karena kita ini bisa membantu. Ya. Jadi setiap tindakan kebaikan seperti berbagi, membantu ini adalah langkah untuk mengumpulkan koin akhlak mulia. Kemudian koin jujur. Nah, jadi ini tentang koin-koin ya.
Koi jujur ini menjadi anak yang jujur dan baik adalah langkah awal untuk mengumpulkan koi akhlak mulia juga. Contoh begini, saya ini ketika ditanya teman harus berusaha untuk tidak berbohong akan jujur. Karena apa? Karena dalam kebohongan nanti satu kali kita berbohong, maka selanjutnya akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang ini bahayanya. Maka jujur saja walaupun kadang sedikit tidak mengenakan. Tentang catatanmu setiap hari. Karena apa? Karena ketika kamu sudah dewasa nanti itu akan menjadi sebuah karya. Nah, hubungannya dengan ini, misalnya bulan September kemarin kamu sudah berbuat baik, jujur. Dan Oktober ini kamu kumpulkan koi kejujuran untuk keluarga. Kamu kasih tahu teman-temannya. Kamu mengasih tahu teman-temannya. Ternyata berbuat baik itu kan ketika berbuat baik pasti akan ada hikmah. Caranya kamu kasih tahu kepada teman-temannya. Ketika saya kemarin itu saya di jalan. Ini misalnya beneran ya, di jalan saya itu masuk gereja. Terus ketemu orang tua saya kasih minum. Nah pas jalan kiri saya ternyata saya ini kok dikasih makan sama orang. Contoh seperti itu. Koi disiplin. Disiplin ini kunci utama. Nah, jangan sampai tidak disiplin. Karena dalam disiplin ini terjadi banyak hal yang diawali dari istiqomah. Karena pentingnya tepat waktu dan taat pada aturan sekolah itu ketika anak-anak di posisi siswa ini harus dilaksanakan. Datang tidak boleh apa tugasnya harus dilaksanakan. Karena di sini adalah kunci utama. Sekarang kita menuju ke penerapan AI ya dengan sesama. Penerapan AI dalam kehidupan Islam. AI itu apa loh? Itu disebut dengan kecerdasan artifisial. Jadi mulai di bulan-bulan yang lalu sudah jadi dari pemerintah bahwasanya di sekolah dasar atau di fase C akan diadakan pembelajaran dengan penambahan kurikulum, coding dan kecerdasan artifisial. Tepuk tangan dulu. Jadi pelajaran ini nanti, ini yang sebenarnya pelajaran ini kalau kita ini intinya ini mantap gitu. Ini pelajaran yang sebenarnya harus kita tunggu-tunggu. Karena pelajaran ini akan mempersiapkan anak-anak sekalian nanti kalau di tahun-tahun yang akan mendatang, misalnya 30-20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, semua pekerjaan ini banyak sekali yang menggunakan dengan hal yang cukup duduk seperti Pak Guru ini sambil apa itu udah dapat duit. Kan tidak usah ini, tidak usah kita bekerja keras yang mengeluarkan nah cukup ininya saja. Oke? Jadi anak-anak nanti untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini saya harapkan ketika nanti ada bapak ibu guru yang mengajari harus semangat karena ini akan sangat penting sekali. Ada 6, sekali lagi 6 yang harus elemen dari coding yang harus kita persiapkan. 6 ini berpikir komputasional, kemudian literasi digital, etika dan literasi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial tadi apa? E atau A? Ini sama saja ya. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi manfaatnya untuk apa? Apa yang harus diperoleh? Kemudian algoritma dan pemrograman. Mungkin nanti walaupun script atau algoritma pemrograman ini harusnya jadi kurikulum itu harusnya
mulai dari bawah sampai di atas itu sudah ditata oleh pemerintah anak-anak. Kalaupun sudah ditata nanti insya Allah Pak Muhid akan melakukan lompatan. Jadi mestinya diajarkan di SMP, nanti saya ajarkan di sini ya, biar di sana nanti sudah keren. Cuman analisis data ini fungsionalnya banyak sekali. Jadi secara cepat dari data-data yang dikumpulkan nanti akan bisa menganalisis. Contoh, petani-petani yang muda yang keren-keren sekarang ini kan banyak sekali yang menggunakan sawahnya cukup dikontrol dari rumah. Semuanya dipasang-pasang panel-panel atau alat-alat dengan sensor-sensor yang canggih, misalnya blok sana ini waktunya untuk dipupuk sudah disiapkan, tinggal tata dari rumah. Bisa dilihat kelembapan suhunya berapa, sudah 5 hari tidak ke sawah, bisa dilihat dari rumah. Nah, dari hal-hal yang seperti itu nanti akan kita analisa data secara cepat, kemudian tindakan ini biar depan ini kita ini semakin cepat dan semakin dipenuhi. AI dalam kehidupan Islam ini yang menjadi materi intinya. Menggunakan AI untuk meningkatkan ibadah dan akhlak umat dengan teknologi modern, memudahkan kehidupan Islami sehari-hari. Ini yang menjadi kunci itu. Islam itu kan tetap Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis. Tapi dengan teknologi modern, dengan banyaknya teknologi ini, kita harus bisa memanfaatkan. Dengan adanya teknologi-teknologi yang baru ini, dengan perkembangan dunia digital yang modern ini, kita harus bisa menggunakan baik itu AI secara generik, mau kita generik seperti apa nanti, misalnya mau buat apa di generik itu ya, untuk meningkatkan ibadah dan akhlak umat dengan teknologi modern, sehingga kehidupan Islam ini menjadi akan lebih mudah. Ya. Memahami kecerdasan buatan dan aplikasi. Kenapa AI ini bisa cepat? Karena AI ini berdasarkan data latih atau pola yang berulang-ulang yang sering digunakan. Jadi mengumpulkan banyak data, kemudian data latihnya apa, kebiasaannya apa. Ada dulu, kalau anak-anak pernah lihat itu ya, di YouTube itu dulu pernah ada yang ngeprank Google. Saya lupa. Jadi Google Map itu di-prank anak-anak. Kotak yang segini itu loh, gini yang bawahnya ada rodanya itu buat wadah HP banyak sekali, kira-kira ya ratusan. Terus di bawah di tenteng begitu, digeret begitu, semuanya datanya ada, kemudian lokasinya dinyalakan, ditenteng begitu, dibuat masuk gang, dibawa masuk gang begitu. Dan apa yang terjadi anak-anak? Di situ itu ketika dilihat GPS-nya itu sibuk, padahal jalanannya kosong, hanya beberapa orang yang lewat dan hanya dia yang berjalan dengan banyak HP. Nah, berarti sebenarnya tidak semua keseluruhan dari apa yang disampaikan dari AI itu adalah benar secara nyata, tapi hanya berdasarkan data latih. Ingat bagaimana kita coding script untuk membuat. Jadi kita itu bisa buat bukan hanya game loh. Jangan kita ini hanya sebagai pengguna, tapi harus kita mampu untuk menciptakan apa namanya pengembang. Kalau kamu suka main robot pasti sudah pasti paham. Tapi kamu harus jangan hanya menggunakan robot, tapi kamu menciptakan game yang kamu sukai yang bisa kamu bagikan. Nanti caranya tak kasih tahu. Dan ini sebenarnya pelajaran SMP atau pelajaran di atas kamu. Tapi kalau ini sudah saya awal dari sini, nanti kamu semakin kesana semakin cepat pasti. Ya, oke? Anak-anak bisa menginstal aplikasi, contoh aplikasi adzan di smartphone kan ada itu. Jadi setiap waktu masuk sholat itu pasti adzan. Atau bisa disetting
Cukup hanya waktu-waktu tertentu yang kamu inginkan. Misalnya waktu asar, lupa main di luar masih bawa HP kan, sudah adzan bu, adzan cepat pulang untuk sholat. Nah, itu bisa ada dan banyak sekali. Dan itu biasanya terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi di smartphone itu yang Yasin, tahlil, terus doa-doa pendek itu ada di situ semuanya. Ya. Kemudian sumber pengetahuan. Ada namanya Al-Quran digital di e-book itu banyak. Anak-anak bisa pergunakan. Yang bisa buat sudah ada tajwidnya yang bagaimana ada. Yang warnanya berubah. Misalnya kalau gunnah itu seperti apa, terus kalau ikhfa itu seperti apa, ada di situ. Terus ada lagi Al-Quran yang digital yang Al-Quran biasa tapi ada alat pembacanya. Jadi AI itu dalam dunia Islam itu seperti itu. Kemudian suara dari masjid, anak-anak tahu suara dari masjid yang sekarang dengan apa namanya, dengan kualitas yang bagus itu sebenarnya hasil dari sesuatu yang modern. Kita kan tidak sadar sekarang sudah dari adanya di sini suaranya sudah di atas sana. Itu juga teknologi, bagian dari teknologi yang canggih. Jadi ketika AI optimalkan pengumuman sholat di masjid itu kan ada. Ketika di masjid yang besar-besar, bukan masjid yang di dalam-dalam yang baru itu kan sudah ada. Waktu sholat zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian di arah kiblat ke Makkah. Ya. Tapi anak-anak harus tahu Islam itu diturunkan di tanah haram atau Masjidil Haram. Kalau di sana kiblat itu ya harus presis. Kalau di seputar Ka'bah itu kudu madhep tenan. Kalau dari yang lain hanya satrul Masjidil Haram. Jadi satrul Masjidil Haram itu di tanah haram. Jadi keseluruhan negara. Kenapa Pak Muni bilang begitu? Karena setelah dideteksi dengan aplikasi itu memang bisa dihitung. Ada beberapa masjid yang besar yang memang arahnya tidak sesuai atau melenceng sedikit dari posisi Ka'bah, tapi sudah mengarah menuju ke Masjidil Haram. Kalau kamu di dalam masjidnya dimanapun atau bagaimanapun, arah kiblatnya anak-anak ini ya tetap di dalam masjid itu. Pokoknya kamu ikuti masjid itu saja. Itu sudah sah dalam melaksanakan sholat. Ya. Sudah sah untuk melaksanakan sholat. Jadi kadang kamu nanti kalau sudah besar pasti terjadi dilematis. Ini aplikasinya ini kok melenceng dari Ka'bah. Tapi secara pengetahuan yang penting kalau dari luar negara itu sudah Ka'bahnya itu sudah menghadap ke tanah haram, sudah menghadap ke Syatrul Masjidil Haram, artinya sudah menghadap dari arah-arah ke Masjidil Haram. Ini sudah sah. Ini menjadi penting karena ini mungkin untuk bahasa anak-anak agak ketinggian, tapi ketika kamu sudah dewasa nanti, ketika melihat sebuah pengetahuan yang kamu komparasikan, yang kamu jadikan satu dengan keilmuan, ini kok nggak madep ke kiblat, ini kok nggak madep ke Ka'bah secara lurus masjid ini, kamu kan bisa menghitung, ketika itu ini sudah sah karena dari dunia negara lain ini yang penting sudah menghadap ke tanah haram, walaupun tidak harus dari situ. Ya kalau zaman dulu orang-orang belum bisa menghitung dengan sempurna, nah, gimana apakah harus merubah menjadi tidak? Ya itu tadi, yang penting syariatnya sudah menghadap ke tanah haram. Setelah kita tadi belajar algoritma atau perintah yang terstruktur ya, setelah kita tadi belajar algoritma kemudian perintah yang terstruktur, kita nanti akan belajar tentang bagaimana kode yang sebenarnya. Tapi kode ini bukan kode untuk membuat sebuah program, tapi sudah ada, tapi untuk menempatkan polanya saja ya. Tapi kita akan belajar lebih ringan, di mana jangan sampai kita ini tadi ya.
Ini anak-anak yang penting, anak-anak itu nanti masuk ke scratch. Saya kasih tahu dulu untuk ininya, saya tak pakai akun yang lain ya. Dieling-eling sampai di rumah dipelajari. Scratch, kemudian ini diklik. Setelah itu nanti anak-anak daftar. Oke, kita sudah menuju ke scratch ya. Kemudian masuk. Silakan nanti masuk dengan nama pengguna yang diperlukan. Kalau belum berarti bergabung dulu dengan menuliskan namanya siapa, sandinya siapa, ketik ulang sandi, setelah itu lanjut. Misalnya nama saya. Kalau untuk mengawali itu harus kontrol dulu. Yang paling awal kontrolnya diawali dengan masukkan bendera hijau. Boleh. Tinggal diganti, ininya dihapus. Ini diganti. Yes. Kan tinggal ini. Nah ini kamu nanti tinggal posisikan. Kamu mau nambah layar seperti tadi. Kamu tambah layar seperti ini. Misalnya itu di hutan. Ini mau jalan kemana? Kalau event ini, kalau kamu bingung ini belum Indonesia, kamu bahasa Indonesia kan di sini. Language, ya. Bahasa. Nah, kalau yang sudah jadi seperti yang punya Mauni tadi, ini yang berarti kemarin. Jadi ini dimasukkan ya, ketika diklik ini atur skor. Pergi ke posisi barang ini satu-satu. Nah, sedangkan ini anak-anak ini harus dihapus. Kan ini hanya cloning saja. Paham maksudnya? Kalau mau menggandakan ya tinggal diklik aja digandakan. Aplikasi Scratch ini bisa kamu install di komputer untuk aplikasi coding. Scratch ini bisa kamu unduh di komputer untuk kamu install sebagai aplikasi. Jadi belajar untuk membuat coding. Setelah selesai disimpan, kemudian dibagikan untuk link teman-temannya yang lain yang dapatkan link, dia bisa bermain dari karya kita. Jadi kita nanti kan akan menciptakan game, bukan lagi sebagai pengguna tapi sebagai pengguna untuk mencipta. Baik, materi sudah selesai hari ini dan kita nanti akan menuju ke tugas-tugas yang akan didiskusikan. Anak-anak sudah siap hari ini? Siap. Saya tahu PKT kalian siapnya mana? Siap apa tidak? Siap. Baik, ada beberapa KPD yang harus kita pelajari sebelum ke pesan rahasia dan coding. Nanti anak-anak akan melaksanakan ini. Tugas kelompok silahkan ditulis namanya terlebih dahulu, tapi akan saya berikan satu persatu ya. Tugas kelompok ini. Di lereng gunung, udara sejuk, setelah tidur abang dengan sekolah yang sejuk. Senyum ceria, langkah kecil bersemangat, menuntut ilmu, tak pernah berkarat. Pantengan, udang juara, ilmu di dada, cita-cita membara. Prestasi gemilang tak terhitung jumlahnya, sete negeri dua, kebanggaan kita semua. Pramuka gagah, menari indah, olahraga gesit, melukis penuh gairah. Matematika, sains dan bahasa Indonesia, belajar dengan yakin, merangkai masa depan. Pantengan,
untuk bicara menyampaikan pendapat. Masih semangat semuanya? Tepuk satu, tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Baik, kalau begitu kelompok 2 yang harus naik ke atas terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Silakan, Arif dipimpin teman-temannya. Waalaikumsalam. Hasil. Baik, silakan. Baik. Ya. Betul. Tuliskan 2 contoh sikap disiplin yang bisa kamu lakukan di rumah. Membantu orang tua, salat 5 waktu. Oke. Lanjut. Oke. Nah. Baik. Ya. Terus. Mengingatkan waktu sholat, menjalankan Al-Quran, dan mengarahkan dan Terus. Refleksi. Baca aja. Refleksinya apa? Tepuk tangan untuk teman-teman yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Baik. A. 1. Tuliskan 3 contoh sikap jujur yang bisa kamu lakukan di sekolah. Ya. Sikap ditanya guru harus menjawab dengan jujur. Baik. Jujur saat aman. Jika ditanya teman, harus menjawab dengan jujur. 2. Tuliskan 2 contoh sikap disiplin yang bisa kamu lakukan di rumah. Sholat tepat waktu, belajar tanpa disuruh. 3. Bagaimana cara kamu menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang pelajar? Rajin belajar dengan serius. Oke. Algis. Datang pagi. Sekarang buatlah alur barisan alur rumah. Untuk menunjukkan sikap Panjang. Kenapa kamu menggunakan aplikasi Islamic? Ya.
Berapa yang tepuk tangan untuk kelompok 1? Karena anak ini mungkin yang maksudnya Pak Guru nggak ini? Jadi ketika di situ banyak kepadatan maka secara otomatis Google Map akan mendeteksi kalau di situ terjadi kepadatan. Nah, ketika ada pengguna lalu lintas yang akan mendarat di situ maka akan diarahkan untuk memilih jalur alternatif yang lain karena di situ didapatkan data banyak sekali orang yang berjalan dengan diri padahal ada Pak Simon yang sedang membawa HP banyak, ya. Jadi itu prank dia. Bahasa komputasional bahasanya bisa dimengerti oleh komputer. Nah, ini termasuk rahasia-rahasia yang anak-anak usahakan penalaran ini Lereng gunung, udara sejuk, setelah dua ban dengan sekolah yang sejuk, senyum ceria, langkah kecil bersemangat, menuntut ilmu tak pernah berkarat. Pantengan, pantengan, udang juara, ilmu di dada, cita-cita membara. Prestasi gemilang tak terhitung jumlahnya, SD Negeri 2, kebanggaan kita semua. Pramuka gagah, menari indah. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya ya untuk hari ini? Untuk pesan rahasianya sudah terdapatkan? Sudah. Di situ ada robot, ada laptop, ada keren, ada biasa, terus apa? Oh, pola, kemudian kode, setelah itu ada lang, kemudian yang untuk ini B, C, A, U. Nah, itu ada baca, terus U ada. Jadi ini pelajaran coding yang sederhana dengan metode unplug. Kalau ada ini metode unplugnya, kemudian nanti kalau plug gamenya nanti kita pakai perangkat seperti ini. Kemudian kalau internet based nanti kita coding di website dengan menggunakan perangkat yang berhubung dengan internet. Dari kesemuanya kita mendapatkan bahwasanya AI itu tidak sepenuhnya benar, karena AI itu berasal dari data latih, tergantung kebiasaannya dan semuanya bisa direkayasa. Jadi dengan AI itu harus tetap dengan manusia atau kecerdasan artifisial itu harus tetap dikendalikan oleh manusia. Berarti pinter manusia, karena AI bisa dibohongi dengan data-data yang bohong bisa, ya. Kemudian dari pembelajaran dari kita sebagai umat muslim, kita dapat memanfaatkan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan AI dengan modern secara bijak, ya. Pada saat sholat ada alarm untuk sholat, kemudian ada Al-Quran digital, ada pengingat sholat dan seterusnya. Itu bisa kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk menambah kita semakin semangat dalam beribadah. Sekian, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang pasti lebih asik dengan pembelajaran
coding dan kecerdasan artifisial. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantengan gudang juara, ilmu di dada, cita-cita membara. Prestasi gemilang tak terhitung jumlahnya. CT Negeri 2, kebanggaan kita semua. ST Negeri 2 Bantengan teruslah bersinar, mencetak generasi penerus bangsa.